Waktu seseorang berbuah, kita jangan lupa kita bisa berbuah karena firman. Firman itulah yang membersihkan kita. Firman yang dikatakan Kristus. Sebetulnya saya gambaran berbuah ini ya, sederhana gitu, seperti kita membaca di dalam Mazmur 1 ya. Mazmur 1 kalau saudara baca, kita ingat ya, itu ada orang fasik, ada orang benar ya. Orang benar itu kehidupannya prosper, berbuah, menghasilkan buah pada musimnya. Kenapa? Karena dia tinggal di tepi aliran air. As simple as that. Tinggal di tepi aliran air maka berbuah. Kalau nggak berbuah berarti apa sih? Berarti tidak tinggal di tepi aliran air. Alkitab nggak membicarakan sudah tinggal di tepi aliran air, tapi apa boleh buat airnya nggak bisa mengalir sampai ke situ, akarnya kurang panjang lah apa, dan akhirnya for some reasons akhirnya tidak berbuah juga. Nggak ada komplikasi kayak begitu saya di dalam pembicaraan firman Tuhan. Pembicaraan firman Tuhan sangat simpel. Yang berbuah karena dia tinggal di tepi aliran air. Yang tidak berbuah berarti dia nggak tinggal di tepi aliran air. As simple as that. Kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Kristus, yang akan menguasai kita, yaitu yang akan diproduce, yang keluar, yang dihasilkan, itu adalah perbuatan-perbuatan daging. Buah itu itu bukan perbuatan kita. Itu yang dimaksud oleh Paulus ya. Ini bukan karyanya kita. Ini adalah hasil produksinya Roh Kudus gitu. Ini adalah sesuatu yang secara alami bertumbuh lalu terus kemudian keluar dari kehidupan kita karena kita tinggal di dalam firman Kristus, karena kita di dalam Kristus. Dan saudara melihat di sini betapa penting ya, ini latihan rohani seperti meditasi dan sebagainya. Kita setelah Zwingli kan memang ada shift ya. Maksudnya ini shift yang bagus juga gitu. Orang zaman dulu itu kan waktu mereka merenungkan firman Tuhan, mereka itu Lectio Divina ya, perenungannya mungkin gak banyak pengertian, tapi Zwingli itu memulai apa yang disebut dengan Lectio Continua. Maka dia mulai bahas the so-called expository preaching itu ya, pasal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi orang bukan cuma ayat-ayat tertentu yang indah gitu misalnya, tapi semua ayat sama dia dibahas. Itu namanya Lectio Continua. Lectio Continua itu membawa kita kepada pengertian yang lebih dalam. Jadi kita doing exegese, kita menggali Alkitab, kita mempunyai pengertian lebih limpah dan sebagainya. Kalau sudah ke gereja reform, saya percaya ini yang kita lakukan gitu ya. Tapi yang saya mau katakan adalah jangan lupa ya dengan tradisi Lectio Divina. Perenungan firman Tuhan itu bukan cuma eksegese, bukan cuma menggali bahasa aslinya apa, konteks historisnya apa ya. Tapi itu kita membaca secara reflektif. Saya membaca secara introspektif ya. Ini saya yang sedang dibicarakan. Lalu apa yang saya mesti berubah di sini gitu.